Mohon perhatian pengunjung sidang tata usaha negara Medan. Hari ini saya akan membacakan tata tertib pengadilan tata usaha negara Medan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, hadirin dimohon untuk berdiri untuk menghormati. 2. Selama persidangan berlangsung, pengunjung diharapkan duduk dengan tertib di tempat masing-masing. 3. Para pihak dan pengunjung diharuskan memakai pakaian sopan dan rapi pada saat memasuki persidangan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan barang siapa yang membawanya wajib menitipkan ke tempat yang disediakan khusus oleh pengadilan. Penuntutan terhadapnya. Terima kasih. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2015 dengan nomor register 87-D-2015-PTUN Medan antara penggugat oleh Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tantoli melawan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara hadir di sini pihak prinsipal atau pihak yang diberi kuasa? Baik yang mulia, saya adalah pihak yang diberi kuasa oleh pihak prinsipal yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara hadir di sini pihak prinsipal atau pihak yang diberi kuasa? Saya sebagai pihak yang diberi kuasa itu. Baik, silakan maju untuk menunjukkan kartu tanda advokat dan salinan surat kuasa saudara. Silakan. Baik, kepada gugatan saudara perlu dibacakan? Kami rasa perlu dibacakan. Silakan. Yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim, terima kasih atas kesempatannya. Kami merupakan kuasa hukum gugat yang tergabung dalam kantor advokat Syamsul Mutaur SH dengan objek gugatan sertifikat hak milik nomor 502 lingkungan 1 Peran Bulawan 1 tanggal 5 April 2012 dengan surat utara 0055/2012 atas nama Tapindo seluas 191 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan 1 lingkungan 1 setempat dikenal sebagai Jalan Sumatera nomor 75 Belawan yang mulia. Dengan kemenangan pengadilan bahwa tergugat berdomisili di wilayah hukum Kota Medan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memiliki kewenangan dalam memutus perkara ini. Dengan waktu gugatan 15, orang tua penggugat liar atau penggugat memiliki dan menguasai serta menempati tanah beserta bangunan rumah di atasnya secara tegas. Sebagai pemilik sudah berlangsung selama 40 tahun, maka sah menurut hukum tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut di atas adalah milik penggugat. Dan 7, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, penggugat mendapat informasi dari Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Pada waktu diundang meminta keterangan dari penggugat atas laporan dari Tapindo bahwa ada terbit sertifikat hak milik di atas tanah milik penggugat atas nama Tapindo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atau tergugat pada tanggal 5 April 2012 yang mulia. Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanpa dengan alasan dan bersewenang-wenang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 502 bahwa keputusan tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 502 atas nama Tapindo bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atau tergugat pada tanggal 5 April 2012 yang mulia. Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanpa dengan alasan dan bersewenang-wenang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 502 bahwa keputusan tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 502 atas nama Tapindo bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AGMD Excellent Van Beverly, khususnya asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kepatutan, asas profesionalitas, asas keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 502 oleh tergugat sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
yang berlaku serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, sehingga tindakan tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Junto pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha. Dengan kepentingan penggugat yang dirugikan, penggugat merasa dirugikan karena penggugat memiliki dan menguasai serta menempati tanah beserta bangunan rumah di atasnya secara terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu di muka umum, dan secara tegas sudah 40 tahun dengan luas tanah 191 meter persegi. Apabila sertifikat hak milik nomor 502 tidak dibatalkan, penggugat sangat dirugikan. Oleh karena hak milik penggugat telah hilang atau tidak dapat dimiliki lagi yang mulia. Petitum berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 502 lingkungan 1 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut, mencoret dari daftar buku tanah sertifikat hak milik nomor 502 atas nama Takindo. Dan 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo. Terima kasih yang mulia. Sidang dinyatakan ditunda. Hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2015, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register 87-D-2015-PT Medan dalam pokok perkara tata usaha. Baik, kepada pengunjung sidang, kepada pihak tergugat, mohon untuk dibacakan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 87/D/2015/PT Medan antara Toli Tusatoli melawan dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dalam jawaban ini. 2. Bahwa memang benar tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 502 lingkungan 1 atas nama Takindo yang diterbitkan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bahwa klaim penggugat atas tanah tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah untuk menunjukkan kepemilikan. 4. Bahwa dalil penggugat nomor 16, 17, dan 18 adalah tidak benar dikarenakan proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 502 lingkungan 1 atas nama Takindo telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Medan untuk memutus perkara ini dan menyatakan sebagai berikut. Mengadili dalam pokok perkara: 1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya. 2. Menolak secara keseluruhan dalil-dalil penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. 3. Menyatakan sah penerbitan sertifikat hak milik nomor 502 lingkungan 1 atas nama Takindo. 4. Menolak gugatan Tata Usaha Negara Medan sertifikat tumpang tindih dengan nomor perkara nomor 87/D/2015/PT Medan. 5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat seluruhnya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menentukan. Ex aequo. Terima kasih. Baik, untuk kuasa hukum tergugat berintervensi, silakan baca jawaban saudara. Terima kasih Raja. Mohon izin menjelaskan dia. Saya selaku kuasa hukum tergugat dua intervensi, yakni Dr. Takindo, izin untuk membacakan mengajukan jawaban gugatan penggugat yang terdapat dalam register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor register perkara Persero cabang Belawan 1 nomor HK 45/7/18/BRW.10 tanggal 25 Agustus 2010, di mana berdasarkan surat tersebut yang mulia menerangkan bahwa objek perkara tersebut berada di luar hak pengelolaan PT Indo 1 Persero cabang Belawan 1 dan tidak termasuk aset. Untuk itu, mohon izin yang mulia, berdasarkan uraian tersebut tergugat dua intervensi melalui surat kuasanya mohon kepada majelis yang mulia agar dapat menolak putusan penggugat untuk seluruh yang aku
eksepsi tergugat 2 intervensi untuk seluruhnya. 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau dalam pokok perkara 1 menerima jawaban tergugat 2 intervensi untuk seluruhnya. 2 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Eksepsi guru hormat kami tergugat 2 intervensi yang lebih cukup. Baik, terima kasih. Baik, demikian sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Desember 2015, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register 87-D-2015-PTWM Medan dalam pokok perkara tata usaha negara berupa objek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 502-1 tanggal 5 April 2012 dengan surat ukur nomor 00055-1-2012 tanggal 20. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda hari ini adalah penyerahan repit dari kuasa hukum penggugat. Pada saudara kuasa hukum tergugat dan tergugat berintervensi, apakah saudara telah menerima salinan repit dari pihak kuasa hukum penggugat? Kami belum menerima yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa repit beserta salinan saudara? Sudah yang mulia. Baik, dimohon kepada para pihak untuk maju dan menyerahkan salinan repit. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan, yakni pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2016 dengan agenda pembacaan duplik. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Januari 2016, sidang lanjutan perkara tata usaha negara dengan nomor register 87-D-2015-PTWM Medan dalam pokok perkara nomor 5 dalam pokok perkara sertifikat hak milik nomor 502-1 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan seluas 131 meter persegi atas nama Dr. Takiho yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan antara Talib Susantoli sebagai penggugat dan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai tergugat. Dengan tergugat 2 intervensi, Takiho dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, baik, sidang dinyatakan ditunda. Susantoli melawan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dengan tergugat 2 intervensi, Takiho dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami sudah siap dengan alat bukti kami yang mulia, bahwa ada alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi sudah siap. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti tertulis saudara. Baik. Untuk saudara kuasa hukum tergugat dan tergugat 2 intervensi, dipersilakan untuk maju ke depan untuk memeriksa alat bukti dari saudara saksi dari saudara kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia, di sini saya selaku kuasa hukum dari pihak penggugat sudah membawa salinan alat bukti beserta aslinya yang mulia. Di dalam kode P1 ada fotokopi penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Medan tahun 1990 yang Februari 2008, dan P19 ada fotokopi rekening telepon tahun 1997. Sekian yang mulia. Yang mulia, untuk alat bukti P5 tidak ada aslinya yang mulia dari kuasa hukum penggugat. Baik, memang benar yang mulia, kami mendapatkan salinan fotokopi saja untuk di P5 dari Polres Belawan. Jadi kami tidak bisa membawa aslinya. Baik. Silakan. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada alat bukti lain yang ingin diajukan saudara selain alat bukti surat? Ada yang mulia, kami akan mengajukan saksi kami sejumlah 3 orang yang mulia. Baik, sebelum dimintai keterangan, saksi
Kami akan lanjutkan kepada pemeriksaan alat bukti tertulis dari pihak tergugat dan tergugat tersangka terlebih dahulu. Dimohon kepada para pihak untuk maju ke depan dan menyerahkan alat bukti tertulis saudara. Baik, izinkan saya menjelaskan daftar alat bukti tertulis yang mulia. Silakan. Baik, untuk alat bukti tertulis sendiri dengan kode T1 yaitu fotokopi bukti tanah milik nomor 502/1 atas nama Dr. Takiho. Untuk T2 fotokopi T6 itu tidak ada aslinya yang mulia. ya, benar yang mulia. Untuk T3, T4 dan T6 yaitu merupakan pernyataan yang hak waris dan itu merupakan salinan dari aslinya. Maka dari itu kami tidak menyatakan aslinya. Baik, untuk kuasa hukum tergugat intervensi dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Dari tergugat 2 intervensi, kami menghadirkan alat bukti tertulis ada 10 dengan kode T2 IMP 1 hingga strip 10 15 April 2015 yang mulia. Baik, terima kasih. Dipersilakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat dan tergugat intervensi, apakah ada alat bukti lain yang ingin saudara ajukan selain alat bukti surat? Untuk kuasa hukum tergugat tidak ada yang mulia. Baik, apakah ada alat bukti lain yang ingin saudara kuasa hukum tergugat dan intervensi ajukan selain alat bukti surat? Tidak ada yang mulia, kami hanya menghadirkan alat bukti. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan saksi dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, juru pangkat telah menghadirkan saksi dari pihak penggugat. Terima kasih para saksi. Silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, dimohon untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, untuk pemeriksaan identitas saksi mungkin akan dibantu oleh Hakim Anggota 1. Baik, yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara saksi dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Baik, untuk saudara saksi, siapa nama saudara? Yang Umur saudara, tempat dan tanggal lahir saudara, 17 Mei 1959. pekerjaan saudara, Swasta. agama saudara, alamat saudara, Jalan Sumatera nomor 83 Gawat, Kecamatan Gawat, Kota Medan. Baik, dilanjutkan ke saksi berikutnya. Siapa nama saudara? Nama saya Junaidi Amal yang mulia. Umur saudara, 58 tahun. tempat dan tanggal lahir saudara, Medan 17 Maret 1957. pekerjaan saudara, Wira swasta. agama saudara, Katolik yang mulia. alamat saudara. Di Jalan Asal nomor 21, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Baik, ke saksi berikutnya. Siapa nama saudara? Saya Riani Borumarmau yang mulia. Umur saudara, 42 tahun yang mulia. tempat dan tanggal lahir saudara, Tebing tinggi 5 April 1973 yang mulia. pekerjaan saudara, Karyawan swasta yang mulia. agama saudara, Katolik yang mulia. alamat. Jalan Kapuas nomor 43 Belawan, Kota Medan. Baik, cukup. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Baik, apakah saudara hadir di sini atas paksaan dari pihak tertentu? Tidak yang mulia. Baik, sebelum memberi keterangan di muka persidangan, maka ketika saudara akan disumpah terlebih dahulu. Karena agama Baik, sebelum memberi keterangan di muka persidangan, ketika saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Karena agama ketiga saksi adalah Katolik,
saksi akan disumpah sesuai dengan tata cara agama Katolik. Apakah para saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Baik, kepada hakim anggota 2 dipersilakan untuk membantu pengucapan sumpah bagi para saksi. Baik yang mulia. Untuk saudara dan saudari saksi silakan maju ke depan. Berdiri. Ke depan. Dan kepada yang sumpah mengambil tempat. Untuk saudara saksi silakan. Jadi silakan. Dan untuk saudara saksi silakan ikuti kata-kata. Demi Tuhan. Demi Tuhan, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi Tuhan menolong saya. semoga Tuhan menolong saya. Bisa dipersilakan. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Kepada saudara saksi telah disumpah, oleh karena saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat dituntut sesuai hukuman yang berlaku pada pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena telah memberikan keterangan palsu, saudara juga akan mendapatkan sanksi dari Tuhan di akhirat kelak. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara saksi 1, silakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan, dan selanjutnya kepada para saksi untuk dapat meninggalkan ruang persidangan dan akan dipanggil kembali pada saat yang saudara saksi memberikan keterangan. Baik, silakan. Kepada saudara saksi 1, apakah saudara saksi mengetahui alasan saudara dihadirkan di dalam persidangan ini? Mengetahui yang mulia. Saudara saksi Lin Tiamso, apakah saudara mengenal Kalim Susantoli? Saya mengenal Tolik, teman saya kecil sejak 1965 yang dulu. Untuk saksi 1, saya ingin bertanya, apakah saksi mengetahui bahwa tanah pelabuhan nomor 316 pernah disewakan? Tidak pernah. Baik, untuk selanjutnya, mohon izin yang mulia, untuk menunjukkan kepada kami semua perihal bukti T2 terhadap saksi 1 yang mulia. Baik, kepada saksi 1 dipersilakan untuk maju dan melihat alat bukti T2 dari pihak tergugat. Pada panitera untuk menunjukkan alat bukti tersebut. Baik, untuk saksi, apakah saksi pernah melihat surat perjanjian sewa di bawah tanah untuk tanah pelabuhan nomor 316 garis miring O.K.T 5 Agustus 1994 tersebut? Saya tidak mengetahui. Baik, dipersilakan kepada saudara untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan dapat meninggalkan ruang sidang. Pada kuasa hukum penggugat, hadirkan saksi 2 penggugat. Baik yang mulia, juru panggil tolong hadirkan saksi 2 penggugat. Kepada saudara Junaidi Ang selaku saksi 2 penggugat, apakah saudara mengetahui dipanggil dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, saya mengetahui. Saya di sini akan memberikan keterangan dan kesaksian saya mengenai penggugat dan juga latar belakang kepemilikan rumah yang ada di Jalan Sumatera nomor 75 yang mulia. Silakan saudara jelaskan dengan sedetail-detailnya. Baik yang mulia, saya merupakan teman dari kecil dari penggugat, yakni saudara
saudara Talib yang merupakan tetangga saya dari kecil juga, karena saya juga bertempat tinggal di Jalan Sumatera nomor 73 yang mulia. Untuk saudara saksi, pemeriksaan saudara saksi telah selesai. Apakah saudara bersedia bila di lain waktu kami minta saudara untuk kembali bersaksi di dalam muka persidangan apabila kami membutuhkan keterangan saudara? Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik yang mulia, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pada kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi yang ingin saudara hadirkan? Ada yang mulia, kami masih ada satu saksi lagi yang mulia. Baik, untuk dipersilakan masuk. Juru panggil tolong hadirkan saksi ketiga dari ibu. Pada saudari Riani Baru Marpaung selaku saksi 3 penggugat. Selanjutnya saudara mengetahui apakah saudara mengerti saudara dipanggil di dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia. Kenapa saudara? Apakah di sini saudara mengenal penggugat? Saya mengenal penggugat sejak tahun 2013 ya mulia. Karena saya sering makan mie di kedai miliknya ya mulia. Bagaimana dengan tahun 2016? Apakah saudara mengetahui apakah penggugat masih tinggal atau menjalankan usaha di tempat tersebut? Terkait tahun 2015 saya tidak mengetahuinya ya mulia. Karena kedai mie milik penggugat ini sudah tutup ya mulia. Pada saudara saksi, pemeriksaan saudara telah selesai. Apakah saudara bersedia bila di lain waktu kami minta untuk saudara hadir dalam persidangan ini apabila kami membutuhkan keterangan saudara? Bersedia ya mulia. Baik. Saudara saksi, pemeriksaan saudara telah selesai. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Karena pemeriksaan alat bukti surat dan alat bukti saksi dari pihak penggugat, tergugat, dan tergugat berintervensi telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak, tergugat, penggugat, serta tergugat berintervensi. Maka majelis hakim akan memberikan waktu kepada para pihak. Baik. Karena kami sepakat untuk memberikan waktu 7 hari ke depan untuk para pihak, apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Untuk panitera 7 hari ke depan jatuh pada hari apa dan tanggal berapa, serta apakah ada agenda sidang yang lain pada tanggal tersebut? Baik yang mulia, untuk 7 hari ke depan jatuh pada tanggal 18 Januari tahun 2016 dan tidak ada agenda persidangan yang lain yang mulia. Baik, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2016 dengan agenda penyerahan kesimpulan untuk saudara penggugat, tergugat, serta tergugat dua intervensi. Saya ingatkan kembali kepada saudara agar datang menghadiri persidangan berikutnya tanpa harus dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan berikutnya tanpa harus dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena pemberitahuan ini adalah pemberitahuan yang sah. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang hari ini saya nyatakan ditunda.
Hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Januari 2016, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register 87-G-2015-PTN Medan dalam pokok perkara tata usaha negara berupa objek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 502-1 tanggal 5 April 2012 dengan surat ukur nomor 000-81-2012 tanggal 20 Maret 2012 dengan luas 131 meter persegi atas nama Dr. Taking Ho antara penggugat Talib Susantoli melawan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan tergugat dua intervensi. Dr. Taking Ho dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2016, maka agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak penggugat, tergugat, serta tergugat dua intervensi kepada saudara penggugat, tergugat, serta tergugat dua intervensi. Dipersilakan untuk maju menyerahkan kesimpulan saudara. Karena para pihak telah menyerahkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk membuat dan menyusun putusan. Hadir di persidangan selanjutnya tanpa menunggu panggilan resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang sah. Apakah dapat dimengerti? Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2016, sidang dengan agenda pembacaan putusan dengan nomor perkara 87-G-2015-PTN Medan antara penggugat Talib Susantoli melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku tergugat dan Taking Ho selaku tergugat dua intervensi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan acara persidangan yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan dimohon untuk kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan tergugat dua intervensi diharap menyimak dan mendengar dengan seksama. Putusan nomor 87-G-2015-PTN Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Januari 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dalam sengketa antara untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa segala yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagian dari pokok perkara. 2. Bahwa tergugat dengan tegas bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 2016 penggugat masih tinggal di situ karena sekarang kedai minyak sudah tutup. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas. Menimbang bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dua intervensi tanpa dihadiri tergugat ataupun kuasanya. Dengan ini saya nyatakan disahkan.
Demikian putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan akhir dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari para pihak tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana 25 Januari 2016 dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.